Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Riskesda oleh Kementerian Kesehatan RI, prevalensi diabetes mellitus di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter pada umur di atas 15 tahun sebesar 2%, di mana mengalami peningkatan dibandingkan prevalensi diabetes mellitus hasil Riskesdas di tahun 2013 loh, yaitu sebesar 1,5%. Konsumsi karbohidrat tinggi dapat berpengaruh pada risiko penyakit diabetes mellitus loh teman-teman, akibat konsumsi indeks glikemik yang tinggi. Halo Sobat Letin, perkenalkan nama saya Gabriela Kania dan tim dari Universitas Brawijaya ingin berbagi informasi kepada teman-teman loh mengenai teknologi postbiotik pada extruded sebagai strategi mengatasi diabetes mellitus. Upaya yang dapat dilakukan yaitu menciptakan produk snack dengan indeks glikemik yang rendah berbasis sumber pati lokal yaitu jeli, jewawut, dan jagung, dan dilengkapi juga dengan teknologi postbiotik sebagai imunomodulator, antioksidan, dan anti-inflamatori. Snack ini akan dikemas dalam bentuk snack extruded dengan menerapkan teknologi postbiotik dengan tujuan inovasi pangan fungsional, mempertahankan viabilitasnya, memberikan kebebasan proses pengolahan, dan dapat digunakan dalam suhu tinggi, tekanan tinggi, dan kondisi lain yang umumnya tidak dapat diaplikasikan untuk memproses sel hidup probiotik. Dan sekarang, mari kita bedah satu-satu untuk masing-masing karakteristik dan kemampuan dari bahan-bahan yang digunakan di sini. Yang pertama ialah jewawut. Jewawut kaya akan protein, mineral, serat makanan, dan antioksidan. Tepung jewawut terbukti dapat membantu menurunkan kadar glukosa loh. Mekanisme efek penurunan glukosa dari jewawut yaitu adanya pati resisten yang tidak dapat dicerna tubuh sehingga tidak terhidrolisis menjadi gula sederhana yang dapat diserap. Yang kedua ialah jeli. Jeli kaya akan asam lemak linoleat yang berfungsi untuk menurunkan dan mengontrol kadar gula darah, di mana mekanismenya ialah meningkatkan sensitivitas insulin dan metabolisme glukosa hati. Dan yang terakhir ialah jagung. Jagung merupakan sumber karbohidrat tinggi serat dengan indeks glikemik rendah yaitu 9,54. Serat membantu mengontrol kadar glukosa darah dengan meningkatkan distensi lambung yang berhubungan dengan peningkatan kadar glukosa darah. Serat juga memberikan rasa kenyang di perut kita karena tidak dapat dicerna di lambung sehingga proses pencernaan menjadi lambat yang mengakibatkan respon glukosa darah menjadi rendah. Nah, ekstruksi di sini digunakan untuk mengolah snack postbiotik ini. Di sini peran ekstruksi ialah untuk menurunkan indeks glikemik, adanya perubahan komposisi kimia yaitu meningkatkan kandungan protein dan lemak sehingga membantu menurunkan indeks glikemik makanan. Probiotik di sini akan menghasilkan beberapa metabolit yang disebut sebagai postbiotik itu tadi. Dan di sini akan kita bahas postbiotik dengan mekanismenya dalam penurunan diabetes mellitus di dalam tubuh. Yang pertama ada peptidoglikan. Peptidoglikan merupakan komponen sel bakteri yang terdiri dari rantai polisakarida yang terhubung oleh peptida. Peptidoglikan ini akan berinteraksi dengan reseptor PRR atau pattern recognition receptor dan menghambat inflamasi serta mengurangi resistensi insulin yang berdampak pada penurunan kadar gula darah. Yang kedua ialah polisakarida. Eksopolisakarida akan membantu mengendalikan hiperglikemia dan meningkatkan kadar insulin sambil menurunkan konsentrasi glukosa dan troponin darah. Lalu ada short chain fatty acid atau SCFA, ialah produk fermentasi serat makanan oleh mikrobiota usus. SCFA utama yang diproduksi adalah asetat, propionat, dan juga butirat. Propionat dan butirat akan mampu meningkatkan sensitivitas insulin dan juga menurunkan proliferator activated gamma receptor sebagai enzim hati yang terlibat dalam produksi glukosa, sekaligus mengurangi penguraian glikogen menjadi glukosa dan mengurangi sintesis gluconeogenesis. Nah, that's all untuk penjelasan dari aku dan tim mengenai teknologi postbiotik terhadap snack sehat untuk mencegah diabetes mellitus. Bye-bye, see you di Bali.